wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhu minal jibal gitu ya, wahai lebah, aku telah perintahkan kamu untuk bersarang di pohon-pohon, kemudian di mana, di hutan gitu, dan juga yang dibuat oleh manusia. Nah, yang dibuat oleh manusia itu artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di catatan RSZ sebagai wadah menginspirasi dari para pelaku usaha yang tentunya ini memberikan pengetahuan kita untuk bisa mengetahui bagaimana sepak terjang seorang pengelola madu. Selamat datang Pak Aksodiani, atau lebih akrabnya panggil Kang aja ya. Kang Akso aja. Akso Diana, bukan Diani. Oh, Aksodiana. Iya. Kalau siang Akso, kalau malam Diana. Iya, bisa aja. Oke. Tidak berpanjang lebar, kita dengarkan dan sekaligus kita ingin menggali bagaimana pengembangan madu yang saat ini sedang beliau kembangkan di daerah, dan juga sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat. Yes, betul. Jadi, Ya, silakan Kang Akso. baik, terima kasih Teh. Ini untuk madu itu bermula diawali waktu itu saya pernah sakit Teh. Ketika sakit itu saya beberapa kali ke dokter, ternyata memang belum sembuh ya. Ternyata ketika itu datang ke dokter herbal, Allah kasih jalan ternyata dengan menggunakan madu. Nah, seperti itu. Nah, ketika menggunakan madu itu saya berpikir, wah ini peluangnya bagus. Saya perdalam tuh waktu itu kan, pelajari artikelnya, pelajari kandungannya gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata ketika ada sebuah catatan yang sangat bagus, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 yang mengatakan bahwa wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhu minal jibal gitu ya, wahai lebah, aku telah perintahkan kamu untuk bersarang di pohon-pohon, kemudian di mana, di hutan gitu, dan juga yang dibuat oleh manusia. Nah, yang dibuat oleh manusia itu artinya adalah Kita budidaya. Nah, itu disitulah kemudian ternyata ada loh yang kita dari zaman dulu Allah memerintahkan lebah itu memang dikhususkan untuk yang budidaya lebahnya gitu. Nah, saat itulah kemudian saya untuk mencoba model bisnis, oh ini kayak kita pengalamannya juga merasakan manfaatnya. Kemungkinan ini prospeknya bagus. Nah, waktu itu pelan-pelan gitu ya, ternyata dalam perkembangannya bagus. Walaupun awal tahun itu masih dalam pengenalan, itu susah banget orang mengenal untuk menyukai madu. madu. Klimaksnya adalah ketika waktu COVID kemarin. Nah, waktu COVID itu, Masya Allah, itu permintaan banyak Teh. Ya. Permintaan banyak, dan ketika saya meminta di peternak ya, waktu itu masih belum kita beternak sendiri ya, itu habis suplainya. Yang dari 100% penyediaan yang biasanya dikirim cuma 50%, bahkan 30%. Sementara permintaan banyak. Akhirnya kita dengan teman-teman sepakat bikin usaha budidaya lebah sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya di Jambi, di Riau, dan ternyata stoknya banyak waktu itu, bisa 3 ton, bisa 4-40 ton sebulan. Nah, disitulah mulainya. Nah, kemudian kita juga ya melakukan pemberdayaan karena waktu kemarin tugas belajar di S2 IPB ya, dengan UI, dengan IPB ya, dengan Asosiasi Perlebahan, kita memberikan pemberdayaan mulai dari Bangka Belitung, kemudian juga ada di Riau, Jambi, Sulawesi, NTB. Jadi ini provinsi-provinsi yang memang potensial pengembangan madu. Betul. Walaupun sebenarnya masih banyak di daerah-daerah lain itu untuk dikenalkan lagi gitu. Nah, kenapa? Setiap provinsi kemungkinan bisa. Karena sangat mudah. Apalagi yang kita kembangkan ini adalah lebahnya lebah tanpa sengat, stainless bee. Nah, ini aman sekali. Kalau yang bersengat kan rawan nih kalau di kota-kota. Nah, kami juga ada di depan kantor Kementerian Pertanian yang Taman Agrowisata. Ada lebah di situ. Iya, kita sudah dari pemberdayaan juga dari UI dan UNAS, yang kebetulan UNAS itu sedang mencari
lokasi untuk pemberdayaan masyarakat kota. Nah, saya arahkan ke situ karena sebagai asosiasi perlebahan Indonesia di Kota Jakarta seperti itu. Alhamdulillah Bu, bagus, lebahnya masih ada itu seperti itu, dan itu edukasi juga. Dan itulah awalnya ya. Kenapa memilih lebah sebagai salah satu produk yang harus dikembangkan gitu. Betul. Ya. Dan potensinya ada di provinsi, artinya kita tidak khawatir itu akan berkurang atau apa ya. Sebagai contoh gitu, kita ada di Bengkulu di pondok pesantren Bu. Di pondok pesantren itu kami melakukan pemberdayaan masyarakat, anggarannya dari Bank Indonesia. Nah, kita sebagai tim ahlinya datang ke sana, dibelanjakan untuk vegetasi tanamannya, yang kedua untuk bibit lebahnya gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata berkembang Bu. Mereka sudah bisa menghasilkan produk madu sendiri. Bayangkan dari pondok pesantren penghasilannya dari lebah, dan tempatnya operasional pesantren. Dan menariknya lagi di sana menjadi tempat eduwisata. Jadi lebahnya ada, tanamannya cantik, datang ke sana berkunjung. Nah, setelah itu jadi dari hulu sampai hilir dari hulu ke hilir. Madunya sama seperti ini nih, kayak gini. Mungkin bisa dikenalkan Akso, jenis-jenisnya. Ini adalah lebah dari trigona jenisnya. Nah, ini menarik nih Bu, bahwa di Indonesia itu termasuk surganya lebah dibanding dengan negara-negara lain. Salah satunya di Indonesia. Jenisnya banyak ya, spesiesnya. Terus yang kedua, dari segi hutannya juga masih luas. Namun sayangnya belum ditata dengan baik sehingga masih belum dapat optimal hasilnya. Nah, inilah yang dari jenis madu trigona yang kita kembangkan di berbagai daerah dengan pemberdayaan masyarakat, mulai dari Jambi, Riau, kemudian Bengkulu, NTB, dan lain sebagainya. Nah, itu alhamdulillah ada beberapa pesantren mereka bisa mendapatkan kehidupan operasional itu dari budidaya lebah seperti itu. Maka mereka lebih mahal lagi Bu. Karena apa? Di pondok pesantren itu dia budidaya lebah di pondok pesantren. Santri ketika mengaji menghafal Quran, karena kebetulan pondok pesantrennya tahfiz Quran. Di samping lebahnya dia sambil menghafalkan. Sekaligus doakan untuk produksinya banyak, aman dan sebagainya barangkali ya. Ya, ketika dipanen namanya madu ruqyah. Gitu. Seperti itu. Jadi strategi marketingnya udah bagus, sudah istilahnya dari sisi. Selain trigona kan ada. Kalau ini ada namanya madu randu. Nah, ini madu randu sudah, kalau ini kan encer ya Bu ya. Tapi awalnya masih encer, lebih enggak encer seperti ini, tapi dia sekarang lebih kental karena kita punya alat sendiri untuk didehum, dikurangi kadar airnya itu, tapi tanpa pemanasan. Encernya karena kadar airnya masih tinggi ya. Antara lebah trigona sama lebah yang mellifera di nektar randu itu beda lebahnya gitu. Dan ini paling encer, ini enggak terlalu encer. Ini bedanya karena jenis lebahnya. Tapi dari sisi manfaat sama. Nah, kalau manfaat insya Allah sama-sama untuk menjaga kesehatan. Tapi ini lebih dahsyat lagi Bu. Dan madu trigona telebatan pesangat itu harganya lebih tinggi karena panennya lebih sedikit ya. Tapi kandungan di dalamnya itu menarik ini. Itu ada yang namanya, nah ini kandungannya itu lebih spesifik lagi. Dia gulanya lebih rendah dibanding dengan ini. Yang ketiga, dia memiliki kandungan yang sangat spesifik, yaitu lupa ini namanya tuh. Namanya itu kok jadi ngeblank ini. Sebentar saya ingat, ini bisa diedit ya. Bisa. Namanya itu trihellolos. Ini jadi nama trihellolos itu trigona, betul. Trigona itu kandungan trihellolos tinggi banget. Untuk apa itu kira-kira? Itu untuk satu, antioksidan tinggi, terus yang kedua juga ini untuk menghaluskan kulit gitu ya. Jadi regenerasi kulit ya. Regenerasi kulit. Terus memang ini paling dicari di negara lain seperti Singapura. Nah, itulah yang kemudian sekarang madu trigona lagi banyak dicari, booming seperti itu. Harganya naik. Memang mahal. Dulu udah naik daripada ini, mahalan ini. Sekarang permintaan juga tinggi karena dari negara lain. Iya, karena dari sana mungkin dia pemanfaatannya untuk kosmetik ya. Iya, kosmetik seperti itu. Gitu. Itu hebatnya di luar negeri seperti itu. Padahal ini kita sendiri ya, lokal. Lokal sendiri kita. Artinya jenis madu itu hanya Indonesia. Di negara Asia Tenggara ini paling banyak nih untuk yang stainless bee gitu.
Tapi kalau yang melifera negara barat, negara ini banyak banget. Oh, nih. banyak. Seperti Amerika, Cina, Rusia juga banyak. Karena Rusia punya kelebihan gitu di sana, kebijakannya juga mendukung. Tahun 2016 sebelumnya di Rusia itu kan masih belum swasembada madu, tapi setelah 2016 ada kebijakan untuk menanam tanaman yang menghasilkan nektar untuk lebah. Ya. Nah, itu terus gitu kan sampai 2020 menjadi negara nomor 2 atau 3 terbesar penghasil madu. Penghasil madu. Ya, itu Rusia. Iya. Kalau Indonesia? Indonesia, nah pengalaman menarik nih. Iya. Indonesia belum ada datanya ini sampai sekarang. Kalau boleh tahu ini sebetulnya penanggung jawab siapa ya? Ya, itu dia. Waktu beberapa 2 tahun lalu kedatangan tamu dari Amerika sebenarnya. Kami menyambut baik beliau dari orang perdagangannya Amerika lah. Ingin mengetahui produktivitas madu di Indonesia berapa, panennya berapa. Kemudian untuk anti dumping sebenarnya, karena Amerika itu pemasoknya dari Cina. Kebetulan ada hubungan dagang yang kurang bagus, akhirnya diputus. Dia mensurvei lokasi-lokasi penghasil madu di Asia, Vietnam, Indonesia, dan lain sebagainya. Ketika masuk ke sini, datang ke Kementerian Kehutanan, tidak ada data. Kemudian di Kementerian Pertanian juga tidak ada data. Nah, sehingga waktu itu dari Asosiasi Perlebahan melakukan survei di Pulau Sumatera, karena sekarang base-nya Sumatera yang paling banyak lebahnya madunya. Bagaimana dengan Sumba? Nah, Sumba itu kan dominan madu hutan. Lebahnya lebah dorsata. Nah, yang di kita itu, yang di Sumatera itu ini yang budidayakan seperti itu. Kalau Sumba hutan kebanyakan. Iya, gitu ya, artinya siapa aja perorangan pun boleh. Yes. Ya, semua bisa gitu. Di Sumatera juga sama. Hampir semua orang yang sekarang itu suka dengan keuntungan madu pada datang sana gitu. Sejak tahun 2018 mulai banyak, 19 mulai sekarang itu sampai 2020 pas Covid kemarin. Karena di sana ada ini Bu, ada nektar akasia, pohon akasia yang punya perusahaan. Pohon akasia itu dijadikan kertas. Itu kan hektaran. Kemudian ada sawit juga sebagai sumber polen. Nah, keduanya inilah yang saling membutuhkan untuk lebah ini. Nektar untuk menghasilkan madunya, polen ini sebagai proteinnya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya si lebah, regenerasi.